Halo semuanya, selamat datang di Gegen ala Laus. Sudah memasuki ke episode keempat kali ini bersama gue Faisal. Nanti kita bisa bicara ngobrol-ngobrol sama dua narasumber yang beda jauh nih. Ada orang Bandung, ada orang Depok. Kita nanti akan bicara, oke? Sebelumnya sorry kalau suara gue agak bindeng karena habis flu. Maklum cuaca lagi kurang bersahabat, jadi kalian juga tetap jaga kesehatan ya, jangan lupa. Nah, kemarin nih ada lumayan berita menggembirakan buat gue dan dan yang pengurus podcast ini. Akhirnya ada yang ngasih gue sponsor. Thank you buat Om Niko Sultan Bintaro udah ngirim ya beberapa lah, lumayan bisa buat gue beli pulsa. Nah, untuk kalian yang juga pengen sponsorin atau pengen ngebantu konten ini supaya lebih bagus, bisa nih di sebelah kanan gue, sebelah kiri gue ada QR code Saweria, silakan di scan, bisa nyumbang 10.000, 20.000 atau berapapun kita terima, atau bisa juga klik link di deskripsi, nanti gue kasih link Sawerianya. Oke, kali ini gue kenalin dulu nih dua narasumber gue. Yang pertama ada Shitki, atau kalau kita di Mabes kenalnya dengan Kintama 28 sekarang ya. Dia kayaknya punya ID-nya 28 atau berapa, 12, 14 dulu. Mana 28 udah kebenet cuy. Oh 28 udah kebenet, lu sekarang 13. 13. Hah? 13. Kabar gimana Shit? Baik, alhamdulillah. Sibuk kayaknya nih, jarang nongol. Iya anjir, mau balik. Oke. Yang kedua ada Desian, atau gue biasa manggilnya Desi-chan, atau adinya Nada Sela. Nih dia orang yang rajin bikin summary dari podcast kita nih. Dia biasa bikin tweet, udah 3 tweet summary dari podcast ini. Oke. Gimana kabar Desi-chan? Baik, alhamdulillah. Wih, mantap. Nih kayaknya yang paling proper dari properti sama Lightning dia nih, dari 4 episode. Buset. Paling mantep ini visualnya. Aduh, WFA terus soalnya. WFA terus. Oke. Nih kayaknya emang pada lemes gara-gara kalah apa? Iya. Kalahnya mau West Ham lagi. David Moyes. David Moyes. Moyes. Gimana tanggapan kalah nih? Kenapa bisa kalah? Shitki, kenapa bisa kalah? Oh, kalau dari gue ya, gue lebih ini sih ke tengahnya ya. Di mid kita itu kayak lesu gitu loh. Fabinho juga kayak dia lagi off form. Ya jelek kan mainnya dia. Banyak yang bolanya tuh lolos aja gitu. West Ham. Gue terus di belakang kita itu, kalau misalkan si Trent, si Robo, dia selalu overlap. Sedangkan sekarang udah Robo overlap, dia attack jelek, defense jelek. Anjir, coba sekarang dia cuma modal semangat cuy, kayak back championship. Ibaratnya itu kayak anjir, kayak RD Idrus aja. Lebih bagus RD Idrus aja daripada Robertson. Anjir, sedih lah pokoknya. Gitu sih kalau kata gue. Sama Gini hilang. Karena biasanya kalau Fabinho, Hendo agak maju, yang cover tuh kan si Gini gitu. Kanan Hendo, kiri Gini, sekarang udah nggak ada. Susah. Andelin magicnya Trent sama Salah doang gitu. Asik. Buat attack. Betul. Desi-chan, gimana nih? Kalah sebabnya apa? Itu pertama Robo kayak balik reset pabrik ya, waktu dulu dibeli dari mana? Hull atau apa tuh? Hull. Dari Hull tuh ya. Terus juga kayak wasit tuh ngeselin banget tuh match kemarin tuh. Itu Alisson jelas-jelas foul itu kan di wilayah garis penalti, wilayah kiper istilahnya, nggak boleh diganggu. Itu udah dicek VAR tetap sama aja tuh. Terus juga ada momen Hendo agak sedikit digunting tuh. Iya. Kena lutut itu kan ya, harus fall yang
Terus juga yang momen golnya Fornals tuh, aduh itu paling ngeselin itu. Itu jadi Robo track back, Fabinho track back, Ox track back, itu nggak ada yang berani ngejatohin Bowen ya kalau nggak salah ya. Bowen tuh nggak ada yang berani dijatuhin. Main kotor ya. Nggak ada yang mau main kotor. Nggak ada. Iya, itu biasanya di Milner ya biasanya yang berani kayak gitu. Milner atau Thiago yang biasanya. Ya, balik lagi. Ya, lanjut. Ya, balik lagi ini sih mid-nya terekspos, terutama bagian kiri lah. Bagian Ox ya. Iya. Ini juga sempat dibahas di episode sebelumnya sama Shauki sama Ahadi, bahwa dua midfield yang kita bilang lagi banyak sorotan yaitu Ox sama CJ. Ini sebenarnya mereka itu kan kalau kita bilang nih harusnya jadi pembuktian mereka nih, mereka masih pantas nggak di sini di squad ini atau enggak. Tapi ternyata di 2 match terakhir sebenarnya Ox lawan Atletico main lumayan bagus. Akhirnya kita punya ekspektasi bisa oke nggak nih lawan West Ham, ternyata ngedrop parah begitu. Ini menurut lu Ox ini apa masalah dia formnya bisa inkonsisten gini nih? Sidki mungkin punya pandangan? Ox ya. Kalau menurut gue sih kalau misalnya kita nemu form yang pas tuh kan harus sering main ya. Harus sering main, kita nemu istilahnya kalau mesin tuh dipanasin lah biar siap pakai gitu. Nah, Ox kan kayak lu pakailah berapa kali gitu, misalnya seminggu main 2 kali terus ya hancur gitu kakinya, kayak lututnya juga udah banyak cedera, jadi susah gitu. Sebenarnya lumayan cuman ya role dia buat di CM dengan tugas berat dari klub yang harus cover belah kiri Robo juga, harus masih suntikan kreativitas juga, itu susah sih menurut gua. Karena selain dia belum nemu, istilahnya kalau misal kata Justok tuh belum nemu touch-nya tuh susah. Jadi harus harus istilahnya dia fit dulu lah, nggak usah ini dulu, nggak usah pembuktian dulu, fit dulu aja. Jadi sebenarnya masalah nih sebenarnya ada di sebelah kiri ya, kalau kita bisa rangkum. Di situ ada Robo, ada Ox, kalau kemarin ada Mane. Ini 3 orang yang Mane juga jadi bahan jadi bahan bulian terus nih di mana-mana, di sosmed, di mana, di Mabes, apalagi bahwa ini 3 kayak susah dah kalau kita bandingin sama kanan. Misalnya ada Arnold, Hendo sama Salah tuh kayak udah klop banget. Tapi kalau Robo, Mane, entah nanti bisa diisi Ox atau CJ, itu pasti jadi bumerang sendiri, entah salah satunya yang sering maju atau salah satunya nggak mau track back. Ini sebenarnya masalahnya ada di siapa nih? Ada di Robo kah atau ada di Mane kah, Des? Robo sih. Robo musim ini sejak musim lalu sih grafiknya turun terus. Ya kayak kemarin dibahas kan, sibuk YouTube, sibuk bikin buku, yang hal-hal di luar lapangan itulah. Nah selain itu juga Mane nih, ya ampun, nggak bener-bener nggak bisa. Harusnya harapannya sih sampai selevel Salah ya, tapi selalu buang-buang peluang. Kemarin tuh 2 peluang tuh, yang satu depan kiper, yang satu lagi depan kiper juga, semuanya nggak ada yang masuk tuh. Itu sih buang-buang peluang mainnya tuh bener-bener ngefek besar sih buat tim. Iya, emang ya kalau Mane itu kan emang udah biasa ya, maksudnya dia tuh udah biasa banget buang-buang peluang gitu maksudnya. Nah, masalah Mane kan emang finishing touch-nya dia ya, tapi kalau kita lihat dari stok squad ya gimana? Firmino cedera, sisa dia doang. Mane, Jota sama Salah udah. Minamino sama Origi nggak pernah dipercaya loh. Origi masih mending, Minamino iya. Gimana? Itu sedih juga sih tuh. Iya kan? Ya, kalau mereka masuk tuh kayak panik sapi dari Klopp aja gitu kesannya. Kayak kemarin. Iya, maksudnya
ya kayak nggak percaya aja sih kalau gue bilang klub sama Minamino ya, terutama karena ya masa ya dia setiap main gue bilang ngasih kontribusi yang lumayan, terus ngototnya ada di Kebo Cup bagus gitu golinmu, tapi di IPL main 30 menit aja jarang gitu, main paling tinggal sisa berapa menit, 10 menit 5 menit gitu ya gitulah. Nah kalau Sidki ini jadi lebih Simic itu nih, kalau kita lihat formnya Simic malah lebih bagus dari Robo musim ini kelihatannya. Jadi apakah emang udah pantas dia geser si Robo atau gimana? Harusnya menurut gua pantas sih. Klopp ini ya gitu sih, gua apa ya, dia tuh kayak memupuk rasa percaya ke Robo tuh karena udah dari 2019. Ya kita tahu lah gimana Robo sebagus apa dari 2019 bareng Klopp gitu. Cuman ya gimana ya, kita harus tetap ini gitu apa objektif. Tsimikas lagi naik, dimainin ya Tsimikas dulu. Apa namanya, mana lagi turun, mainin Jota di kiri. Tengahnya coba pakai Origi atau Minamino. Diferensiasi kayak gitu kan penting gitu. Misalnya kayak Pep kan kalau misalnya lu busuk tuh langsung dikandangin gitu. Nah buktinya tuh Cancelo dulu tuh jelek. Maksudnya nggak pernah main lah, kalah sama Cancelo tuh kiri ya, apa kan ya? Cancelo tuh awalnya kanan, tapi gara-gara ya? kalah saing sama Walker dipindahin Pep ke kiri gara-gara Mendy juga cabut, tapi akhirnya berhasil juga. Mendy jelek sekarang, tapi Cancelo naik bagus. Itu kita harus berani apa istilahnya, harus kasih diferensiasi. Kalau timnya ya resource-nya segitu-gitu doang tapi nggak dipakai ya. Kayak lo punya 20 orang tapi pakai 13 orang buat apa gitu kan. Iya. Kayak sekarang kan kita kan krisis mid nih. Sementara sisi back kan lumayan banyak. Dan back tengah kita tuh bisa pegang bola semua tuh. Sayangnya ya, gak mungkin main 3 back, itu aja sayang banget tuh. Iya, si Klopp bilang bahwa dia salah satu yang gak terlalu suka sama 3 back juga kan. Iya. 3-3 sampai mati itu. 3. Nah sekarang masalahnya juga kalau Fabinho off form dia nggak ada yang ganti loh. Sedangkan kita tahu sentralnya apa ya? Bisa gue bilang sentral midfieldnya Liverpool sekarang tuh Fabinho off form, ya udah semuanya off form di midfield. Tapi nggak ada Fabinho kalau Fabinho off form nggak ada yang ganti. Kayak kemarin kita lihat, ya Allah gampang banget tembus semua bola, long pass langsung ke Matip. Nah kemarin tuh Antonio pas match bilang gimana caranya mereka bisa nembus, pokoknya bola jauhin aja dari Van Dijk, udah habis itu kejar, bola jauhin dari Van Dijk terus kejar, dan itu kebukti. Ketika kayak kita lihat gol kedua, si Bowen bisa asik banget goyang lawan 3 pemain langsung dilewatin, terus bola dilempar aja biar jauh dari Van Dijk, dikejar lagi sama si Fornal ya, yang nyekor siapa itu, langsung masuk. Padahal gue bilang Van Dijk mainnya kemarin tuh yang paling bagus sih dari formnya dia sebelumnya kan. Sebelumnya kita juga sering nyorotin Van Dijk mainnya abis cedera, aduh kayak ngedrop banget. Tapi kemarin gue bilang dia salah satu yang terbaik dari pemain Liverpool lain. Gue bilang Matip ngedrop. Kalau James Pearce bilang emang udah waktunya kalah. Nah itu gimana nih tanggapannya Des? Emang udah waktunya kalah apa emang kemarin bad luck aja? Kemarin kita outplayed ya sama Moyes ya. Kalau gue rasa ya itu kejeniusan Moyes sih, eksploitasi sistemnya Liverpool yang kayak gitu. Kita lihat 5 kali fast break ya kalau nggak salah tuh, jebol tuh. 2 jadi corner, 1 jadi gol, yang 2 lainnya ketepis atau out gitu nggak salah. Iya, emang Moyes, iya sih kita nggak bisa memungkiri Moyes emang taktikalnya lagi oke banget nih. Tapi tengahnya juga lagi puas. Iya betul. Declan Rice tuh benar-benar pelindung banget tuh di midnya West Ham. So cek juga.
kalah nih. Iya. Ya istilahnya dia pakai 2 tower lah, si Rai sama si Sojik. Lawannya cuman Ox sama Hendo. Ya Allah. Kreativitasnya mana? Ox tuh dihitung setengah. Ox itu setengah. Oke. Jadi main 10 setengah. Terakhir terkait match. Kira-kira abis ini kita lawan Arsenal. Kira-kira bakal bounce back atau tetap malah drop kira-kira. Shit, dulu deh. Kalau dari gua sih tergantung dari bounce back-nya pemain. Tapi yang gua lihat dari track record kita selama ini, kalau misalnya ini kita bisa bounce back gitu. Tergantung sisi kiri kita nih. Kalau misalnya nanti ada kejutan itu di line up, misalnya Tsimikas jadi main, Jota di kiri, Origi main, nggak usah harap depan sih, kayaknya tetap mana yang main. Tapi istilahnya gue pengen Tsimikas main aja. Robo tuh lagi ini banget sih, kayak. Apalagi juga dia kan di kapten di Skotlandia, pasti main dan pasti capek gitu kan istilahnya. Oke, Des. Lebih baik ada itu dulu. Gimana Des menurut lo? Kalau lihat dari sisi permainan sebenarnya masih on the track ya kita ya buat di jalur kemenangan sih. Praktis kalau Arsenal biasanya kan main nyerang tuh kalau Arsenal. Itu bisa dieksploitasi lah. Salah mungkin bisa yang kemarin kayaknya off form terus, perasaan kemarin Salah tuh. Iya, dia off form gara-gara Mungkin bisa atur rules FPL gue itu dia off form. Cus. Ya gue keblokir, nggak tahu password. Jadi bilang kan bisa forget password, buset. HP satu lagi, jelek. Pusing gue pokoknya. Kagak bisa juara juara. Jadi Suke bisa menang mulu bang. Jadi bisa bounce back kan nih, Gimana? Des? Bisa Ya. Masih yakin lawan Arsenal yang lagi on fire ya? Masih yakin bisa. Oke, ngomong soal yakin gak yakin, ini tadi pagi nih, kalau nih kita tag-nya hari Kamis, jadi tadi pagi itu semalam lah, bisa dibilang semalam, akhirnya Michael Edward angkat bicara, maksudnya dia ngirim surat terbuka kepada fans bahwa akhirnya dia benar-benar memutuskan untuk cabut dari Liverpool setelah 10 tahun berkarir jadi direktur football ya kalau nggak salah terakhir dia. Nah, ini pertanyaan pertama nih, seberapa gede sih sebenarnya peran Edward di era keemasannya Klopp lah gue bilang. Siapa nih mau jawab? Sidki mungkin? Kalau nggak salah Edward tuh masuk ini ya, dia 2016 ya, jadi sport director. Ya. 2016 dia diangkat sport director. Kan sebelumnya kita pakai yang komite transfer itu kan. Ya, Ian jadi setahu gua kan sistem transfer Liverpool tuh selain keputusan terakhir ada di Klopp, cuman kan yang ngasih list pemain yang kira-kira potensialnya kan Edward tuh dan timnya. Nah jadi ya menurut gue tuh dia sangat luar biasa sih, kayak dapat bargain kayak Robo yang 8 juta. Terus menurut gue kesalahan terbesar dia itu cuma Naby Keita doang, dan itu pun karena cedera ya. Karena cedera doang tuh pengkor mulu kaki. Itu Karius tuh ya gue maafin sih karena 5 juta, tapi nggak juga sih si babi itu UCL hilang tuh nggak bisa juga. Tapi istilahnya lu nggak dapet kayak pemain kayak Asaidi, Samet, Yesil. Coba cuy, gimana menderitanya kita, Markovic, the best talent of Europe. Anjing apaan itu? 25 juta. Kalau di convert sekarang berapa? Udah nggak dua big loss juga sih, tergantung kayak penggantinya siapa gitu. Apalagi kalau mau cabut itu mudak era lagi gitu kan, kacau. Sebenarnya gue udah lihat juara EPL dah, maksa yang udah. Dari saya. Oke, itu. Nah, Des, nih jadi tanpa Edward mulai musim depan nih, seberapa yakin lu dengan penggantinya bisa ya seenggaknya nggak jauh lah beda performanya dari Edward? Gimana nih? Ini agak susah nih kalau lihatnya. Kayaknya sih agak susah ya buat musim depan. Kayak buat
kita butuh build up lagi sebenarnya. Di squad udah mulai pada tua, terus juga Zaman lagi salah aja. Iya, salah aja gajinya kontraknya juga belum diperpanjang kan. Kontrak Firmansyah itu salah satu harus ada yang dijual sebargen-bargennya mungkin kan. salah cabut tuh. ganti Bowen. Nah, PSG kalau Ismail Sarr, aduh. Iya, Buzzer PSG tuh Jadi Ya. Michael Edward tuh sebenarnya paling cocok ya sama FSG dan Klopp tuh ya. Dia juga benar-benar berjasa tuh jual-jual Deadwood, eBay, Brewster. Iya itu juga. Solanke 20 juta cuy. Iya, Solanke, iya. Brewster 20 juta belum pernah nyekor bisa 20 Iya. juta orang gila. Iya itu juga. Bapak England. Ya, itu sih lihat kontrak Klopp mau habis itu juga kayaknya dark era lagi. Curiga. Gila, yakinnya malah Dark Age loh. Lalu Harus pesimis kita kan. Kalau pesimis tuh sering menang biasanya unbeaten loh. itu emang lu doang. Lu yang kudu Kalau gua doang ya. Kalau lu pesimis Oh kita iya, gue yang harus pesimis ya. Nah itu. Tapi gue pesimis kok. Gue pesimis. Beneran pesimis. Ini enggak Kalau nasional aja gue pesimis. Ini enggak cuma lu sih, Iya. semua karena Banyak ya. Semuanya. karena ya gitulah. Nah, ngomong-ngomong soal pesimis, terus menuju Dark Age, Klopp mau cabut dan sebenarnya banyak yang ngarep atau banyak yang banyak yang ngira bakal penggantinya adalah The Legend of Stevie G gitu. Hokage. Dan kebetulan juga hari ini dia sign kontrak sama Villa. Gila nih. Ini kira-kira kenapa dia bisa memutuskan untuk ke Villa, sedangkan Rangers yang dia lagi kemarin itu lagi naik-naiknya di Scottish. Ini kenapa dia ada tujuan apa nih sebenarnya masuk ke Villa sekarang? Sidki mungkin. Ya itu sih kayak biar dia udah punya pengalaman buat di IPL. Tapi ya cukup kaget juga sih. Tapi ya gue kira bakal championship dulu gitu. Tapi langsung di Villa yang ngontak. Ya prestasi dia oke sih, unbeaten waktu di Rangers, mutus ini legasinya Celtic. Terus Villa juga menarik sih, si materi pemainnya papan tengah bisa lah itu. Terus habis itu gantiin klub. Kalau iya, yakin kalau banget. Kalau kalau bagus. Nah, Des, seberapa yakin lu bisa si Gerrard bakal gantiin Klopp 2024? Kalau lihat kontraknya Gerrard juga ke Villa juga 2024 ya nggak salah. Iya, 2,5 tahun dari sekarang. Jadi sengaja banget ya. Iya, sekitar itu kayaknya sengaja sih. Sengaja tuh buat dia lawan kita ngalah nggak ya? Dan sih harusnya enggak ya. Nggak ngalah sih. Harusnya ya? Cuman pasti kalah gitu aja. Kayak Hodgson ya. Kayak Hodgson, kayak Rodgers lah. Gimana lanjut, Des? Ya magang di Aston Villa lah, lumayan tuh buat cari pengalaman, juga latih mental, juga mungkin buat magang pemain-pemain Liverpool. Ya. Kayak CJ mungkin bisa tuh, atau siapa tuh bek kanan tuh? Siapa lagi? Curtis ya? Curtis ya? Neko. Itu mereka berdua mah nggak usah magang, udah kasih aja lah. Mereka. Iya kasih aja. Jadi Ya, 2024 terbaik lah buat legend. 2024 Gerrard Yakin sih. yakin. Tergantung hasilnya di Villa kayak gimana. Oke, kita tunggu aja ya. Kalau gue sih enggak lah, jangan. Ntar kayak Ole ya. Gue males lah, Pepin aja udah. Yang Inggris tuh pelatih nggak bener kayaknya. Iya harus term and condition dulu. Kalau misalnya Gerrard bisa bawa Villa ke Eropa 2 tahun berturut, oke lah gitu. Tapi kalau dia cuman bisa 10 besar, cuman mediocre doang, ya iyalah. Sama aja lu bawa Rodgers balik
kayak waktu dari Swansea gitu loh. Belum ada apa-apa gitu. Juara di Scottish ya beda lah jauh sama Premier League ya pasti. Gitu. Iya, Roger juga lebih bagus kan dulu di Celtic. Iya. Juga. Iya, dia ambitan juga di Celtic, tapi sekarang di Leicester ya memang bagus, cuman ya gitu deh gitu. Maksudnya kalau dibalik pun ke Liverpool belum tentu dengan ekspektasi fans terutama belum tentu bisa form lagi. Terutama apalagi kalau Gerrard pasti dia tekanannya jauh lebih besar kalau dia balik ke Liverpool. Secara dia legend gitu. Legend, terus ekspektasi pasti tinggi banget. Terus langsung gantiin Klopp yang istilah kita ya dia manajer terbaik kita di era Premier League lah, mau nggak mau kan. Tekanan besar, kita tahu Gerrard gimana, ya udah. Gue takut dia gagal doang, kasihan aja. Masa jadi pemain udah gagal. Iya. Gagal, pelatih gagal. Cukup nge-slip aja lah. Iya, masa aja yang nge-slip. PG-nya pemain aja gitu ya. Oke deh, thank you buat Gerrardnya. Kita masuk ke sesi terakhir. Kita post of the week. Gue share screen dulu sedikit. Oke, di post of the week ini kita bakal bahas sedikit 2 post terbaik pilihan TSI Pool. Pilihan Abang Fikar atau Pinis. Oke, ini ada 2 dari YJS. Yang pertama, kalau si Robertson yang masih ada pesaing aja main terus, gimana Mane coba no pesaing sama jangan auto starter. Mane udah abis bener-bener ini orang ampas-ampasnya. Ayolah Klopp beli winger kiri baru, males lihat Mane main sekarang. Lalu yang kedua dari Pandora Nike. Karma gara-gara ngecengin Munyuk, selalu kesulitan lawan tim yang lagi on form di liga. Chelsea, Brentford, City, Brighton, West Ham gagal menang semua saat mereka lagi on fire. Berarti saat ini LFC performanya nggak bagus-bagus amat, bisa menang pun karena tim lawan lagi jelek. Masih ada sisa 17 match international break, mikirin plan B kalau 4-3-3 gegenpress mentok. Oke. Ini dari 2 post ini sebenarnya ada 2 poin sih kalau gue yang pengen gue bahas. Yang pertama itu adalah terkait Mane atau winger kiri. Yang kedua adalah terkait 4-3-3-nya Klopp. Oke, Sidki, kira-kira yang pantas jadi pesaing atau gantiin Mane itu nanti siapa sih? Kalau lu pengennya? Beli berarti siapa gitu? Belilah. Ya kalau lu bisa beli. tahu dari PSG beli. PSG beli pemain agak mahal gitu maksudnya. Ya lu lu maunya siapa dan lu kira-kira yang realistis siapa? Ya, yang realistis ya. Iya dong. Berarti sekitar 50-an ya. Mana mungkin 25 lah. Apa ya? Itu 5 ya. Kiri agak bagus. Gue cuma kepikiran Jota sih, kita lebih butuh striker tengah sih. Jota striker ke kiri. Tengah, ya, Jota tuh taruh kiri. Jota ke kiri. Ke tengah lah. Paling kalau misal ya, kalau di tengah berarti mungkin gue pengen Rapinha sih, tapi Rapinha. Oh, gue pengen Anthony Azak. Dia LW kan kalau nggak salah. RW ya? Anthony Azak. Anthony itu kalau nggak salah di RW. Tengahnya kan Tadic ya. Kirinya dia kan 4-3-3 juga kan nggak salah. Lupa. Iya, RW sih kalau nggak salah. Tapi mungkin bisa di LW. Kalau gue sih pengen Anthony atau enggak si Rapinha. Mungkin bisa lah di-convert sama Klopp. Cuman sih pasti harganya nggak mungkin 25. Nggak ada duitnya. Udah, aduh. Udah miskin ditinggal sport director yang bagus, Klopp cabut, mau jadi apa? Mau jadi apa? Saya pesimis. Ya peringkat 8 mah bisa lah. Jamban lah. Jamban. Lah kalau gue kasih pilihan Bowen atau Sar, Sidki? Sar deh, masih ada kayak umur-umurnya masih bisa di-develop ya. Belok-belok masih ada lah. Kalau Bowen juga muda cuy, 24 dia. 24. Dia orang mana sih? Inggris ya? Englishman. Enggak deh. Oh, jadi itu ya. Tinggi ya. Masih harus Afrika ya? Masih harus Afrika lah. Oke deh. Terus Mane kan Senegal. Yoi. Des, gimana?
gimana ya? Gue bilang karena kayaknya Klopp nggak bakal ganti 4-3-3 sih gue bilang. Ini kira-kira apa emang bener udah mentok strateginya tuh kalau tadi katanya, atau emang ya tadi balik lagi gue bilang lagi bad luck aja nih, emang lagi apa sih, nggak ya namanya main bola ada form bagus ada form enggaknya. Gimana Des? Ini kapasitas pemain sih sebenarnya. Kapasitas kita tuh sebenarnya cuma 15 pemain yang bisa proper main di line up sebenarnya itu. Jadi apalagi Shaqiri out, Gini out, itu dua-duanya harusnya ada pengganti yang sepadan itu. Iya betul. Nah itu sangat miris sih buat kebijakan transfer sekarang yang cuma nambal Konate. Itu juga karena kemarin tiba-tiba badai cedera kan di sektor belakang. Kita tuh selalu telat buat nutup resiko-resiko yang udah kebaca nih. Udah banyak yang ngepost di Mabes. Bener-bener. Oke Des, jadi menurut lu apa nih solusinya untuk kita dengan ya kedepannya gimana? Ya solusi sih ya jelas belanja ya. Pengganti 3 core depan harus, sebenarnya kalau mau keep up levelnya harus Mbappe yang masuk. Harus Mbappe yang masuk. Atau Haaland. Lu ngarep Mbappe masuk? Harus. Lu ngarep jadiin jaminan dulu Anfield aja. Sultan. Enggak ada duit. Tapi kemungkinan FSG bakal ngeluarin duit lebih dari 100 juta di summer tahun depan berapa persen kira-kira kemungkinannya? Kayak Prabowo jadi presiden. Kacir. Berbahaya. Apa ya? Kagak tahu gua. 20%. Nggak apa-apa emang kalau itu jadi presiden. 40% sih kalau gue. 40%. Berarti kemungkinan ada ya. Ada, karena dari kemarin tuh surplus terus. Tapi kan baru bangun. Iya sih. Kirby sama apa? Perluasan main road ya? Apa? Iya, main road. Iya. Kamu punya duit gitu. Gue sih bakal surprise kalau emang ngeluarin duit banyak. Plus juru negonya udah ganti gitu. Karena yang gue tahu tuh juru nego yang baru nih, apa sih asistennya Edward itu siapa namanya gue lupa. Kemarin itu dia yang ngambil si Ben Davies. Yang nego Ben Davies. Terus dia, jadi kalau gue baca-baca tuh dia tuh yang apa sih? Dia apa sih istilahnya? Relasinya tuh banyak ke divisi championship. Ya. Makanya dia tuh yang ngirim-ngirim pemain ke championship tuh. Kemarin dia tuh yang banyak, si VDB bisa ke Preston, Swardburn balik ke sini itu kan dia. Jadi dia kayak belum terbukti buat bisa istilahnya apa ya, transfer gede deh gitu. Pun mungkin bisa ya kalau digaplok duit, nggak tahu juga sih. Mudah-mudahan sih dia udah itu. Jadi gue agak takut aja sih kalau tahun depan manage-nya. Jadi tadi apa Mbappe pengennya Des? Iya. Pengennya ya. Ki, seberapa mungkin? Berapa persen sih Mbappe bisa ke pool? Anjir, dia aja udah pengennya ke Madrid banget anjir. Gak ada duit buat gaji, gak ada duit buat transfer. Astagfirullah. Iya, tapi ngomong-ngomong soal Mbappe kan sebenarnya dia kontrak habis 2022 Juni. Jadi harusnya nggak kalau udah di gratis ya. Iya, harusnya kalau kita nego di Januari bisa aja dapat dia gratis. Bisa nggak kira-kira? Mungkin itu jadi kado perpisahan Edward, bisa aja. Bisa sih. Masalah itu klubnya mau cabut kayak misal kita dapat UCL sama IPL musim ini sih, kita ada kayak daya tarik lebih ya. Apalagi kita main di Liga Inggris. Cuman kan kayak Mbappe aja dia pengen ke Madrid gitu, kayak ya udah impian gue tuh pengen ke Madrid.
bukan Kebango. Bukan. Kebango mah Bowen cuy. Yang Impian Kebango. impian Kebango mah Tony. Ya Tony. Siapa tuh? Ivan Tony. Brentford. Astagfirullah. Itu gak ada lagi. Gak ada lagi gitu yang bagusan gitu. Ada. Ivan Striker-nya Tony. Trionya Bowen, Tony, sama Sar. Oh iya. Anjir. Juara itu cuy, juara ECL. Yang latih Gerard. Mantep. Udah jamban siap nampung. Kaptennya CJ dong. Kaptennya Ceja anjir. Aduh. Gila cerah banget itu. Tapi kan siapa yang tahu? Kayak dulu kita 2016 beli Mane, ya Allah nggak dibully di mana-mana. Katanya salah belilah, harusnya beli Sane, beli Mane. Terus, beli Pepe lah, itu gue inget banget gue ini. Minta Pepe ya. Gue minta Pepe coy. Yang gue minta langsung cacat semua ya. Iya Pepe. Bape calon cacat ya. Van Dijk lah yang pada maki-maki kenapa harus beli Van Dijk 75 juta, back males, back segala macem, nyata bagus ya gitu. Iya. Balik lagi, itu siapa yang bikin kayak gitu? Klopp gitu. Oh. jadi masih klub aman sih. Nah, ini terakhir nih. Ada kemungkinan nggak kalau Klopp bakal perpanjang kontrak? Lu dulu, Sidki dulu deh. Panjang. Wah, ya, susah sih orang Jerman kayak tabiatnya dia kalau misal udah A tuh A gitu. Dia susah belok kecuali kayak misal punya spare buat istirahat tuh kayak si Allegri lah setahun 2 tahun baru dia balik lagi ke Liverpool. Kayak ngeliat Liverpool kok berantakan. Tapi gue merasa nih kalau misal Klopp istirahat, abis istirahat tuh ke Milan dia. Itu mah kemauan lu aja karena lu fans Milan. Milan kan udah di jalannya benar sama botak Pioli. Pep Pioli ya. Iya, Pep Pioli. Di jalan yang benar paling benar buat runner up lagi sih paling. Nanti juga slip lagi kayaknya. Nggak tahu sih. Ya gue berharap ya pengen sih Klopp balik lagi, cuman kalau misal bisa era baru sama Gerrard ya kenapa enggak. Masih ngarep Gerrard. Masih ngarep Gerrard sukses. Setelah ngelihat Lampard. Masih ada lah. Setelah ngelihat Lampard Pirlo. Iya juga sih. Nggak tahu juga. Des, gimana kemungkinan Klopp? Kill. Tapi udah tua kan Klopp kan? Loh, setua apa sih dia? Sir Alex sampai 70-an loh. Iya sih. Sekarang juga masih ikut cabut Sir Alex. Iya, kalau gue sih berharap cabut ya udah cabut, tapi bangun pondasinya tuh udah kuat gitu, nggak kayak Sir Alex ninggalin MU dengan skuad yang cuman dia doang yang bisa ngelatih tim jadi juara gitu. Lu pelatih mana yang bisa pakai Fletcher sama Carrick di tengah jadi juara gitu? Valencia ya cuman dia doang gitu. Kalau dikasih ke pelatih lain ya udah jadinya jamban aja. Ya semoga Klopp nggak kayak gitu, maksudnya dia meninggalkan skuad yang ya oke lah buat bersaing di 4 besar. Jadi penerusnya nggak terlalu berat banget gitu. Itu sih yang gue harapin. Oke deh, thank you banget Sidki, Desi udah meluangkan waktu lagi. Sidki katanya ini baru balik kerja, thank you banget ya. Sorry siap. banget ya. Oke. Demi Laos apa yang tidak ya. Nggak, dia udah dapat jersey begitu. Menjilat nggak apa-apa. Jilat dapat sejutaan mah nggak apa-apa ya. Ya nggak apa-apa. Om Niko. Oke, thank you banget, thank you Sidki, Desian. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi dengan tema-tema selanjutnya. Oke, untuk kawan-kawan jangan lupa nih, ayo yang mau nyumbang boleh biar gue bisa beli Zoom Premium. Ayo boleh di sini di sebelah kanan. Oke, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Nah, nanti kayaknya gue bakal ada episode spesial untuk bahas. Ya nanti deh.
Moga-moga minggu depan bisa tayang. Oke, thank you semuanya. Stay tune terus di channel Laus. Jangan lupa di subscribe, di like, di share ke teman-temannya. Oke, sampai jumpa minggu depan. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.